Siap. Waalaikumsalam. Siap, agak. Ya, salam olahraga jaya. Ya. Hah. Ya, betul sekali Mbak Aga. Jadi apa namanya? Saya juga agak apa lucu ya, merasa ketawa sendiri gitu. Jadi saya sudah satu ketika saya lihat postingan teman ya kan yang sedang promo iklan untuk pemasangan antena indoor gitu. Jadi waktu dia promo saya lihat di grup salah satu grup Facebook, saya langsung chat, masih ada nggak kira-kira barangnya? Dia bilang masih ada. Kirim segera ya malam ini atau besok gitu. Akhirnya, wah kalau gitu malam ini aja saya ke rumah Pak. Ya sudah saya tunggu ya. Saya bilang mungkin kalau sekarang saya nggak ada, tapi kalau mau sekarang ke sana ada ibu sama anak-anak. Ya, kalau agak malam saya ada gitu. Nah sudahlah datang. Jadi begitu datang, saya juga baru pulang ke rumah. Pas juga teman itu datang bawa antena indoornya ya. Saya bilang sama ibu sama anak-anaknya, nanti ada yang ini ya, apa namanya kirim antena indoor gitu, siapin aja gitu. Jadi kata ibunya bingung gitu kan, tapi dia diam gitu. Begitu sampai rumah pulang tuh, pas juga berbarengan saya dengan teman yang bawa antena indoor itu. Nah ternyata, Pak mana TV-nya katanya. Saya baru saya panggil ibu sama anak-anak. Iya TV-nya kemana ya? Saya lupa gitu. Loh, gimana sih? Kan TV-nya kemarin dibawa sama anaknya. Karena anak saya waktu itu apa namanya memecahkan televisi di sekolah yang besar gitu. Jadi ya sebagai gantinya ya sudah TV di rumah aja nih karena sama-sama besar kan dibawa gitu. Jadi akhirnya karena belum jam 9 saya bilang ya sudah malam ini juga kita cari TV lah gitu ya supaya malam ini bisa nonton gitu kira-kira. Nah, hmm, kalau dari awal saya melihat data-data penting ya, itu selalu yang dijagokan itu kan tim Amerika, ya kan tim Amerika Latin dalam hal ini yang apa namanya kalau saya lihat karena saya sering membaca berita online itu cuma dua tim yang dijagokan yaitu Brazil sama Argentina. Nah, kalaupun muncul dari tim Eropa itu munculnya antara Inggris sama Inggris, Jerman sama Prancis ya. Prancis karena 2018 kan mereka baru juara. Makanya saya lihat dari analisa superkomputer itu yang muncul Prancis juaranya. Jadi prediksi superkomputer ya saya kan mencari-cari ya dari sisi apa namanya karena rajin baca berita online itu kok bisa superkomputer ini memprediksikan Prancis yang juara gitu. Nah, ternyata memang superkomputer ini kan analisanya analisa berbasis Google ya. Jadi istilahnya ruang berisik di media maya di internet itu dia baca sebagai sebuah ada di komputer itu namanya artificial intelligence. Ya, artificial intelligence itu adalah menemukan siapa yang paling sering dibicarakan, siapa yang paling berpeluang, siapa yang punya banyak prestasi, siapa yang paling banyak mencetak gol, siapa yang punya kekuatan tim yang bagus, siapa yang punya tim-tim yang memang timnya sudah punya nama di internasional, maksudnya pemain-pemain kelas dunia gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi instrumen itu sebetulnya sama dengan instrumen ketika komputer ya memutuskan. Nah, jadi komputer ini sebetulnya bisa mengalahkan kemampuan paranormal kalau kayak kita bilang di sini kan. Nah, itu loh iya, iya dong, jelas. Karena superkomputer ini kan salah satu analis yang dipertimbangkan oleh apa namanya banyak ini kan. Saya menemukan
Oh, eh, eh, ya itu kalau yang metode ikan itu disebut animalia, ya prediksinya prediksi animalia. Kalau prediksi animalia saya lihat dalam catatan dia menjagokan Prancis. Dia jagokan Prancis iya. Eh, yang dipakai di biasanya metode turtle ya, kura-kura gitu. Ya, dalam metode turtle saya lihat saya mendapati ramalan animalia itu dia menjagokan Prancis. Ya, kalau dari paranormal, paranormal sepak bola ya, Prancis skornya 3-2. Kalau kalau dari paranormal. Tapi kalau dari versi pelatih dan pemain, pemain bola, ya alumni-alumni pemain bola dan pelatih itu skornya 6-3 untuk Argentina. Nah, ini tinggal kita 6-3 untuk Argentina. Jadi tinggal kita. Tapi kalau versi saya ini baca instrumen yang ketiga nih. Versi dari pasar taruhan internasional, saya kutip dari empat empat apa namanya pasar taruhan ya. Ada Bet MGM dari Amerika, kemudian Interaksi Olahraga dari Kanada, ada Skybet dari Inggris dan ada apa nih namanya? eh oh iya, saya saya basisnya adalah basis IT ya. Jadi saya bacanya itu dari ya karena saya sehari-hari mungkin dari 24 ya, dari 24 jam 18 waktu saya pegang gadget. Itu saya lihat. Jadi ada empat pasar taruhan internasional. Ini beda tipis ya, beda tipis. Semuanya nggak ada antara Argentina dengan Perancis ya. Tapi dominan pasar taruhan pegang Argentina dibanding Prancis. Tapi ini memang bolanya tipis banget ini, tipis sekali. Makanya kalau analisa siapa? Analisanya dari saya dapatkan kemarin ya, analisa yang disebutkan ini saking tipisnya mereka sulit. Kalau apa namanya pengamat bola terkenal di Indonesia ya, Bung Toel ini dia memprediksi tipis Argentina 2-1 gitu. Tipis 2-1. Hmm. 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 Oh ya. Ya, 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 ya. Memang arahnya ke sana ya. Kalau seandainya terjadi eh, apa namanya? Terjadi babak apa itu? Istilahnya tos-tosan ya. Ya, apa namanya? Adu penalti. Ya, banyak orang mengatakan kalau skill individu itu menangnya adalah menang Argentina. Rata-rata tim Amerika Latin itu kemampuan individunya ya itu di atas Eropa. Makanya banyak klub-klub Eropa kan banyak mengambil pemain-pemain individu dari Amerika Latin. Saya kira itu jadi satu apa namanya satu yang tidak terbantahkan ya. Karena kalau dari tadi saya bilang ya dari 10 pelatih ya dan juga pemain bola itu mengunggulkan Argentina 6-3, satu draw. Ya draw ini artinya nggak ada yang menang kecuali pakai adu penalti. Tapi angkanya cenderungnya adalah cenderung Argentina gitu. Cenderung Argentina. Bahkan semua hampir semua analis ya, analis dari awal itu sebelum terjadi Piala Dunia tanggal 18 November kemarin itu semua analis mengatakan yang menang itu adalah kalau nggak Brazil ya Argentina gitu. Nah sekarang kan tinggal tersisa Argentina aja ya. Cuman satu satu cuma tiga ya yang menyebutkan Prancis pemenangnya cuma tiga. Yang lainnya ya 6 berarti 60% ya 60% itu pegang Argentina gitu. Iya. Hmm. Hmm.
Ya. Hmm. Oh ya, 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 ya. PSG ya. Hmm. Hmm. Sama. Ya, ya betul. Kalau saya lihat ya, pertama Messi ini akan mengakhiri sejarahnya sendiri di usia 35 tahun. Ya kan? Yang kedua, Messi juga sudah mengenal karena dia main di Prancis kan, di PSG ya, Paris Saint-Germain. Nah, yang ketiga, sehingga dia hafal. Ada tiga kelebihan Messi dibanding Mbappe. Messi ini punya tujuh trofi Ballon d'Or, ya kan? Mbappe, apakah pernah? Itu yang pertama. Secara skill individu ya. Nah, betul masih muda. Yang kedua, apa namanya? Semua tim itu mendukung Messi untuk memenangkan. Ya, dan juga ya yang ketiga mereka punya semangat yang sama antara Argentina dan Prancis, yaitu sama-sama ingin meraih trofi yang ketiga. Yang menarik dari dua tim ini, Argentina dan apa namanya Prancis, itu sama-sama angka 8. Ya, ada dia hoki di angka 8. Argentina juara tahun 78 dan 86. Yang kedua Prancis juara di tahun 98 dan 2018. Nah, lihat. Jadi peluangnya siapa ini ya 2022 gitu. Iya. Ya, makanya kita kita lihat angka hoki mereka di hoki berapa gitu. Ya, 78 sama 86. Ya kan, Prancis juga 98 sama 2018 gitu. Nah, itu sekarang berapa gitu. Tapi prediksinya jadi 2018 itu kan Prancis mengalahkan Argentina gitu. Jadi menarik ini karena kekuatannya nyaris imbang dan juga merata. Meratanya juga merata yang muda-muda lagi gitu. Sehingga ini jadi pertandingan. Ya. Nah. Oh gitu. Ah, ya, ya, ini kabar Lionel Messi cedera atau kurang fit, tapi di sisi lain dua pemain Prancis itu kena flu. Nah, kita nggak tahu flu apa gitu kan. Serius. Jadi kalimat begini, Prancis itu punya lini depan terbaik, akan tetapi Argentina punya pertahanan yang solid. Nah, itu di sini kita akan ngelihat keseruannya bagaimana Prancis memainkan Mbappe di lini depan bersama Dembele dan Griezmann ya. Sementara pertahanan Argentina ya belajar dari kekalahan Arab Saudi. Nah, dia punya pertahanan solid yang rapi gitu. Permainannya kan kalau saya lihat Argentina tetap mungkin 4-4-2 ya. Sorry, kalau Prancis itu 4-4-2. Kalau Argentina dia bisa memainkan secara berubah secara apa? Berubah beratur. 4-3-1-2. Jadi ada pemain yang posisinya akan selalu di tengah ya untuk mengatur irama permainan gitu. Jadi 4-3-1-2. Nah, kita lihat ini bagaimana 4-3-1-2 itu mengalahkan 4-4-1-2 atau bisa juga berubah karena Messi hampir separuh hidupnya itu di Barcelona ya, metode takatiki itu akan terus ya. Tapi karena dia ini kan juga menjadi desainer ya sebagai kapten ya, Messi di sini desainer dari permainan. Makanya kita lihat salah satu kelebihannya adalah mampu merubah
taktik permainan dalam momentum yang sulit gitu ya, dalam momentum yang kritis. Nah, itu salah satu yang di ya betul. Ah, ya. Hmm, ya, ya. Kalau dari sisi demografi ya, geopolitik misalnya, itu apa namanya, negara-negara Arab atau negara-negara Afrika itu nggak dukung Perancis, ya, karena Perancis ini apa namanya seringkali sangat apa namanya suaranya minor ya kepada bangsa Arab dan juga Afrika. Kenapa? Taulah sebabnya. Karena seluruh jazirah Afrika itu adalah jajahannya Perancis. Gitu. Jadi mereka ini merasa bahwa istilahnya company, kalau istilah kita itu, company ini kurang disukai kan. Siapapun orang akan mengatakan Indonesia pasti nggak suka dengan Belanda, ya kan? Jadi non teknis itu Perancis tertekan, ya, berada dalam tekanan geografis secara geografi apa demografi politik ya. Itulah sebabnya Amerika diuntungkan, dalam hal ini Argentina diuntungkan dengan situasi bahwa Prancis datang ke Qatar itu sebagai penjajah gitu. Ya kan? Dan semua penonton, iya, semua penonton Afrika itu nggak terlalu suka dengan jangankan orang Afrika, kita juga nggak suka secara umum ya dengan penjajah. Nah, karena sampai sekarang kan belum melepaskan, ya kan? Makanya kalau Mbak Aga misalnya bisa bahasa Perancis itu insya Allah nggak akan nyasar di Afrika, karena di Afrika semua bahasanya Perancis gitu, ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau main-main ke Afrika, kalau bisa bahasa Perancis, nggak akan nyasar di gang-gang Afrika gitu. Google Map ya. Ya, itu secara non teknis ya, secara non teknis. Aura aura stadium itu adalah aura iya, tapi aura stadiumnya itu aura stadium Argentina, bukan aura stadium Prancis gitu. Bos, sangat, karena itu kan bagian dari kekuatan emosi non teknis ya kan, yang akan memenangkan gitu. Makanya jadi kalau dari sisi pelatih tadi saya katakan ya sebagai kesimpulan dari saya, itu posisinya 6-3. 6 pelatih dan pemain itu mengunggulkan Argentina dengan menyebutkan kelebihan-kelebihannya, kemampuan dari sisi lini pertahanan yang baik, penjaga gawang juga yang oke, kemampuan kelola momentum, menggabungkan antara instrumen apa skill dan juga taktik, dan secara defensif mereka akan melakukan, karena pertahanan terbaik itu kan menyerang, ya kan, gitu, pertahanan terbaik itu menyerang, ya. Oh, hmm, ya, bet betul. Ah. Saya mengikuti analisa Bung Toel, ya. Bung Toel ini namanya Tommy 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 William ya. 2-1 ya, 2-1 untuk kemenangan Argentina. Ya, 2-1 untuk kemenangan Argentina. Ha, ha.
Iya, betul. Ya, ya. Oke, ya. Ya, 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 ya. Wah, luar biasa. Ah, ah. Hmm, hmm. Ya, oke. Siap. Hmm. Ya, ya, siap, siap, siap. Ya, kepada para pemirsa seluruhnya, para pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saya yakin ini adalah momentum sejarah, dan kita juga bisa membuat sejarah di Samarinda. Kita memang satu-satunya tim di Piala Dunia yang tidak pernah terkalahkan, ya, khususnya timnas Indonesia, karena memang nggak main di sana. Tapi bermainlah dalam melihat situasi dan melihat juga keseruan untuk juga membangkitkan ya rasa semangat. Kita bisa belajar banyak dari apa namanya nonton Piala Dunia ini, tentang kekuatan, tentang keuletan, tentang keyakinan, tentang berbagai hal. Karena itu ya hadir dan datanglah. Saya mungkin sudah menghibahkan kemarin kepada RRI dua buah bola yang saya beli resmi ya. Saya tanya di penjualnya, katanya ini bola resmi Piala Dunia. Jadi saya beli dua. Kenapa dua? Karena ada dua tim yang bermain ya. Jadi kalau ada yang nanti mengunggulkan Prancis, dia juga dapat, yang mengunggulkan Argentina dia dapat ya. Dan yang kedua, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga menghadiahkan 100 kilo gula ya, 100 pack tepatnya. Ya mudah-mudahan ini siapapun tetap akan merasakan manisnya nonton bola di RRI. Ya itu kira-kira. Ya itu betul. Ya, sama-sama. Ya, ya, ya. Nah, ya, ya, ya. Sama-sama. Salam olahraga jaya. Ya.